boleh diceritakan bagaimana karakternya menjadi apa? Oke, halo teman-teman, aku Ibrahim bersiap berperan sebagai Arlo di film Balun. Jadi seperti yang teman-teman udah nonton belum sih? Iya, udah. Yang kalian tonton tadi, Arlo itu adalah seorang anak tunggal yang dibesarkan oleh ibunya, ibu Samira. Dan dia mempunyai masa lalu yang kelam, dia tumbuh besar tanpa adanya seorang ayah. Jadi saat dia Aku tim netral. Aku mengganggu nggak sih lanjut. Jadi memang dia saat bertemu sama Zalina terus melihat Arka, dia tuh kayak punya apa ya? Kayak punya rasa di mana aku pengen deh buat Arka itu tidak merasakan apa yang aku rasakan, Dan dia juga melihat sosok Zalina adalah sosok yang berbeda dari wanita-wanita lainnya. Jadi ya ada love interest lah di antara mereka berdua. Tapi dari itu semua ternyata ibunya udah ngejodohin sama Arum yang sebenarnya kalau misalkan kata ibunya jauh lebih baik dibanding Zalina. Tapi kan balik lagi, sebenarnya cinta kan yang bisa nentuin ya kita sendiri ya gitu. Jadi apapun yang kita rasain, apapun yang kita inginkan, kalau bisa ikutin kata hati sih. Sama jangan lupa untuk komunikasi ke orang tua juga apa yang kita mau gitu. Gitu. Silakan Arum. Boleh mana? Halo, aku Naisila, di sini berperan sebagai Arum. Arum tuh orang bagaimana? Oke, Arum itu orangnya sebenarnya yang kayak bubbly banget gitu. Arum juga selalu berpikir positif, punya hati yang memang tulus mencintai. Makanya apapun keadaannya Arum jadi Hiburan guys, hiburan. ya, mohon maaf ya teman-teman ya. Nanti kita temennya dia malam. Tapi yang pasti Arum Memang ini yang mungkin Arum yang bagaimana sih kan kalau di sini tuh perempuan yang kuat, perempuan yang udah tahu apa yang dia mau dalam hidupnya. Halo media, mundur dulu Perempuan yang Kak, maaf bagi dua aja gimana Kak? Bagi dua soalnya ntar frame-nya gede banget. kita atur aja posisinya ya. Boleh. Ya, yuk dibantu yuk, munduran dikit ya, Oh my god, munduran dikit. Munduran di. Munduran dikit, tolong. Kan mau bagi dua aja, maaf. Dua seksi aja kita gimana Kak? Soalnya gak enak lagi ngobrol tiba-tiba dipotong lagi. Batika masuk, Batika masuknya nggak apa-apa. Dibagi Batika di sebelah Ibrahim kita ini. Nggak apa-apa. Oke. Yuk, udah mulai nih. Jangan potong-potong. Udah bisa mulai wawancaranya. Oke, makasih ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Tadi perempuan yang kuat ya. Iya, jadi harus perempuan yang kuat, perempuan yang mandiri, yang lurus aja hidupnya, tahu apa yang dia mau dan dia kejar, tapi punya hati yang ikhlas. Jadi apapun yang dihadapinya ya berusaha. Mungkin kalau Kak bagaimana nih peran sebagai Zalina bagaimana di sini? Zalina di sini dia sangat-sangat terus apapun dia lakukan untuk anaknya yang kecil yang namanya Arka baik, dan dia tadinya tidak ingin memberikan cinta sama sekali karena dia sadar masa lalunya sangat buruk dan dia merasa tidak layak. Jadi Zalina ini sempat lebih introvert karena dia mengalami hal yang mengubah hidupnya tiba-tiba gitu. Yang tadinya dia bermimpi macam-macam ingin mengubah masa depan lebih baik, tapi ternyata hidupnya hancur dalam sekejap. Jadi dia introvert gitu. Mungkin kalau ini jalan chemistry dengan Hana dan juga Kak Tika sekaligus di film ini bagaimana? Awalnya tegang pastinya karena ini pertama kali kita ketemu. Sebenarnya sama Kak Titi kita udah pernah satu project, tapi ketemu cuma sebentar. Nah untungnya mereka berdua orangnya sangat seru, sangat baik, sangat ramah. Jadi pas kita pertama kali ketemu dan meeting langsung cepat gitu loh chemistry-nya jadi gitu dengan
aku ada, ya biasanya kan kalau kita ketemu orang baru pasti kita mikirin topiknya apa ya yang kita omongin ya. Kemudian waktu itu kalau Kak Titi, kita tuh sebenarnya sepupu jauh, jadi ya kayak pas ketemu langsung ada bahan obrolan banyak gitu. Dan kalau mana ya kita pelan-pelan, nah tapi ternyata Nah itu lucu banget, dia tuh unik orangnya sih. Kenapa sih? Jawab mas, tapi fun sih, fun banget. Semudah itu ternyata. Kalau Kak Titi mungkin dia juga memiliki anak atau chemistry-nya biar berasa dan anaknya itu bagaimana? Farel anaknya hebat sih, pintar banget dan improve-nya juga lucu banget. Jadi dia gampang banget kita untuk bisa langsung dekat, chemistry-nya bisa langsung dekat karena dia memang benar-benar jenius ya. Dan aku bersyukur bisa fitting sama Farel. Gampang banget, gampang dekat sama siapa aja, terus gampang nempel ya. Betul. Gak rewel. Dia nggak rewel sama sekali ya. Yang penting tidur siangnya benar, dan habis itu tidur lagi. Yang penting dia ada jadwal tidur siang. Kak Titi di film banyak banget adegan yang nangis, menguras emosi, itu gimana? Ada berapa nanti aku yang cantik. Itu gimana tuh Kak? Iya karena emang suasana kehidupan Zabina tuh kondisinya memang sangat sedih banget dengan masa lalunya yang buruk gitu. Jadi untuk mendalami karakternya alhamdulillah jadi lebih mudah gitu. Jadi sempat kebawa kehidupan asli nggak? Sempet waktu itu kayak karena scene awal-awal sampai scene hari kesekian kan langsung berat ya. Langsung berat banget scene-nya, jadi kayak udah di lokasi udah mengurung diri aja di kamar gitu. Karena kan kalau misalnya aku biasanya seneng bergaul rame-rame sama kru sama teman-teman lain segala, tapi ini karena berat banget scene-nya, aku kayak udah di kamar dulu deh menyendiri dulu gitu. Pas udah hari ke-7 kesekian udah bergaul lagi. Jadi mungkin bagaimana berperan sebagai ibunya Sebagai ibu yang dominan karena punya masa lalunya yang kurang menguntungkan, tapi semua ibu pasti mendambakan dan menginginkan anaknya mendapatkan pilihannya yang baik dan dari bibit-bibit bobotnya. Tuhan juga yang menentukan, dan akhirnya ibunya ikhlas dengan pilihan anaknya yang memilih. Tapi susah nggak sih membangun chemistry dengan Kak Olvin gitu atau bagaimana? Membangun chemistry sebagai ibu dan anak dengan Ini agak mirip saya sih ya, bukan? Oh mirip ya? Jadi cocok-cocok aja, kebetulan memang kita teamwork kerjasamanya dengan sesama pemain oke banget, terutama dengan Mbak Kay sebagai sutradaranya itu penting. Pokoknya kita senang banget, semuanya solid, kekeluargaan, kita bahagia banget bisa satu project bareng. dan selama syuting kita ketawa-ketawa terus ya Kak ya. Banyak yang bikin nangis tapi kan Enjoy, bikin gemes, seru-seru, dan terus makan popcorn, minum yang seru-seru sambil senyum gemes ya. Filmnya heartwarming bisa dinikmatin ya. Yang dibunuh mana ya? Nah itu dia. Korbanku mana? Kak Titi, sebenarnya film ini tuh pesannya tuh mau ngambilnya kayak gimana sih? Ini untuk single mom supaya lebih berjuang lagi membesarkan anaknya dan apa ya tetap semangat gitu. Dan untuk juga teman-teman yang merasa masa lalunya mungkin kelam atau gimana, jangan putus asa karena kita masih bisa mengubah masa kini dan masa depan. Dan juga untuk Pengalaman yang single itu terutama perempuan ya Kak yang single. Iya, buat orang yang jaga jodoh orang. Jangan khawatir karena akan ada waktu yang terbaik buat jodohnya, yang penting tetap ikhlas. Positif. Untuk membenahi hidup dan diri sendiri aja. ini tuh rame nano-nano